Saya tulis ini hampir semuanya soal ide dasarnya itu originalitas gagasan saya, ide saya. Bisa contoh buku ini. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Joko Hidayat di channel Kadibawa Institute. Apa kabar? Sehat selalu, tetap menjadi inspirator milenial. Kawan-kawan semuanya, kali ini momen spesial ya, karena dihadiri ya oleh sosok muda, tokoh muda, budayawan juga, mantan aktivis, dan hari ini beliau sebagai tokoh publik ya, tokoh publik menjabat sebagai Ketua KPU Kota Banjar. Jadi untuk perkenalan nanti kenalkan sendiri aja ya. Soalnya kalau misalkan session ini kita untuk memperkenalkan profil beliau, kayaknya session ini habis ini. Kurikulum kita beliau kan itu. Sebelumnya boleh diperkenalkan dulu kan ini trend record, apa jejak rekam kan gitu, pengalaman lah. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sampurasun untuk teman-teman semua pemirsa Kadibawa. Siap. Penggemar ya Kadibawa yang sangat luar biasa ini. Sebelum saya perkenalan, saya ingin menyampaikan sesuatu dulu ya. Pertama, saya apresiasi terhadap channel Kadibawa ini yang bagi saya mungkin ini adalah apa ya, untuk bahasa Sunda tuturus. Siap. Tuturus itu sebagai pelopor lah, salah satunya satu channel yang memang syarat dengan muatan-muatan edukasi. Tetapi memang sajian-sajian yang diberikan kan soal ruang-ruang diskusi. Itu juga. Kemudian yang kedua, satu yang teringat dari Kadibawa ini bagi saya pribadi juga menjadi bapak inspirasi juga. Siap. Karena saya sekarang di luar sebagai ketua KPU di rutinitas di perkantoran, kebetulan di rumah juga membuka tepas literasi. Jadi tepas literasi ini juga sebetulnya terinspirasi oleh Kadibawa yang sejak lebih dulu telah membuka satu ruang diskursus ya bagi masyarakat, membangun budaya literasi dan diskusi. Jadi menduplikasi semangat itu, saya juga di keluarga membuka tepas literasi. Oke, untuk perkenalan, nama Dani Daniel Murlis. Orang banyak yang memanggil saya Dani, ada yang Dania, Abah juga. Karena ya saya selalu menyebutkan kepada anak itu Abah, Abah dan Ambu begitu. Ini juga bagian dari upaya melestarikan budaya Sunda, bagaimana penyebutan anak ke bapak itu pakai Abah, pakai Ambu, walaupun tidak wajib-wajib amat sebetulnya, itu diserahkan ke masing-masing. Hanya untuk di kita, anak-anak saya biasa memanggil saya Abah, walaupun masih muda. Aktivitas ya di KPU ya, masih di KPU, mungkin ini di periode kedua. Saya kebetulan dulu di periode pertama 2013-2018 dan Tahadus Binema, saya waktu itu menjadi satu-satunya ketua KPU termuda di periode yang kemarin ya. Kalau yang sekarang saya kira banyak yang selevel ya setara. Nah di periode kedua sekarang 2018-2023. Di luar itu, kalau tadi disebutkan sebagai budayawan, sebetulnya terlalu tinggi lah. Saya bukan budayawan muda ini ya. Hanya selalu saya menyebut diri saya sebagai seorang yang pembelajar kebudayaan aja, pembelajar budaya, pecinta budaya. Jadi saya ingin terus mempelajari lah kebudayaan. Jadi masih belum jauh lah ke level budayawan lah gitu, Kang Joko. Ya, tapi mohon maaf Bah, ini sebelumnya pernah tidak Bah? Dulu kan Abah ini kan ya mau tidak mau berangkat dari seorang aktivis lah, taruh kata hari ini kan itu. Aktivitasnya dulu waktu mahasiswa luar biasa sampai dikatakan ini menjadi sosok orang yang gila organisasi katanya gitu ya. Kalau gak organisasi bisa dibilang stres ini, kalau kata senior kan itu. Si Daniel itu ya mohon maaf ini ya. Si Daniel itu kalau gak organisasi stres dia, makanya terlalu gila di organisasi. Terpikir gak Bah, terbayang gak Bah ini sampai hari ini alhamdulillah kalau ya dengan posisi dan kepercayaan amanah yang hari ini Abah rasakan ya itu? Enggak ya, satu tidak pernah punya mimpi, tidak pernah punya tujuan khusus untuk misalnya saya sekolah di aktif di hanya untuk menjadi ketua KPU misalnya. Itu nggak pernah. Jadi saya tuh nggak pernah sama sekali memimpikan
bahwa satu saat di hari ini saya akan menjadi ketua KPU. Saya dalam proses hidup itu selalu punya pegangan satu ya, ada yang disebut dengan, kalau dalam falsafah Sunda itu ada yang disebut dengan falsafah Patanjala. Jadi falsafah Patanjala itu falsafah air. Bagaimana air itu mengalir dari dataran atas ke dataran bawah. Dia selalu mengalir mengikuti arusnya, tapi satu yang bisa kita ambil pelajaran dari air, bahwa dari seluruh proses mengalirnya itu dia tetap menandakan bahwa dia punya tujuan. Tujuannya adalah sagara, tujuannya adalah samudra sebagai ujung daripada perjalanan yang dia lakukan. Jadi kalau saya sifatnya mengalir, tapi tetap punya mimpi. Saya kira ada mimpi, gitu ya. Hanya soal misalnya berhentinya sekarang di sini, tiba-tiba nanti di mana kan belum tahu. Ya, ini sebagai informasi juga ya untuk teman-teman semuanya, karena kalau misal dilihat jurusan ini kan gak nyambung, Mas. Ya, sangat-sangat gak nyambung ya. Kudu nama guru agama. Yang harusnya, karena beliau jurusan PAI ya, pendidikan agama Islam, pernah juga di Ketumbanko dulu Pak ya. Ketumbanko periode berapa Pak? Saya 2010-2012, cabangnya 2007-2008. Berarti aktif di HMI berapa tahun lah durasinya nih? Saya hampir sampai terakhir 2013 saya turun dari Bakso itu selesai hampir 11 tahunan. 11. Ya. 2003 berakhir 2013. 10 apa 11 ya? 10 lah kurang Ya, lebih. Ini tertarik membahas HMI dulu aja Bang. Oh ya, siap. Karena memang ya dengan durasi yang sangat panjang itu kan banyak pembelajaran, pesan moral yang bisa disampaikan kan kepada kader yang hari ini notabene ya perjalanan dinamika dan ya tantangan kader ini kan semakin hari semakin luar biasa Bang ya. Di tengah berjalannya pandemi, di tengah era revolusi industri yang kiat semakin hari ya semakin luar biasa. Mbak, jadi apa sih yang Abah rasakan HMI ini bagi Abah bagaimana nih gitu? HMI ini bagi saya seperti yang juga disebutkan oleh senior-senior saya pada saat mendoktrin saya masuk HMI. HMI tidak lebih dari kawah candra di muka. Jadi kawah candra di muka kalau dalam dimensi kebudayaan itu kan satu medan penggemblengan gitu ya. Jadi semua laboratorium laboratorium kepemimpinan, laboratorium intelektual dan lain sebagainya. Jadi bagi saya HMI yaitu laboratorium atau kawah candra dibuka yang bisa membentuk seseorang untuk menemukan jati dirinya, untuk menemukan identitas dirinya. Dan sejauh yang saya rasakan selama proses ber-HMI hampir kurang lebih 10 itu ya, setidak-tidaknya saya juga merasakan bahwa melalui HMI itulah, karena kalau kita bicara identitas mahasiswa kan ada dan beberapa identitas mahasiswa yang hampir semua saya dapatkan pembelajarannya di HMI. Yang paling Abah rasakan nih Bah, manfaat ketika pasca ber-HMI yang turun dalam ruang publik kan, gitu, ruang publik yang notabene kan Abah pasca ber-HMI langsung jadi ketua KPU ya. Iya. Langsung jadi ketua KPU tanpa ada pengalaman sama sekali kalau boleh saya katakan kan dalam dunia penyelenggaraan. Pengalamannya dulu mungkin demo demo diskusi. Manfaat yang paling sangat dirasakan apa Pak? Manfaat pembelajaran yang paling saya rasakan ya soal seni memimpin. Karena kebetulan saya ini secara geografis gitu ya, hampir semua pengalaman berorganisasi saya selalu berada di pucuk pimpinan di setiap organisasi. Ketika OSIS dulu ketua OSIS, ketika mahasiswa dulu Presma, kemudian masuk di organisasi eksternal juga pernah ketua umum, begitu sampai ke tingkat. Ya pembelajaran yang paling saya rasakan dan itu bisa diaplikasikan dalam ranah pengabdian sekarang ya salah satunya adalah bagaimana seni memimpin. Belajar itu betul-betul saya dapatkan di HMI, tidak di yang lain, termasuk di bangku kuliah. Berarti tidak terlalu kaget lah Pak ya ketika memang langsung harus berhadapan dengan hal itu kan? Betul. Jadi kan orang juga selalu banyak kader-kader HMI yang menyatakan bahwa HMI adalah kampus kedua. Itu betul. Karena hampir mungkin lebih dari separuh pengalaman pembelajaran yang saya dapatkan dan bisa diaplikasikan untuk ruang pengabdian sekarang adalah di HMI. Karena di kuliah kan sudah tadi disampaikan pekerjaannya sekolah kuliahnya jurusan PAI kan, PAI tiba-tiba harus sekarang ngobrol pemilu kan, benar-benar. Dan itulah manfaatnya. Jadi saya juga ingin memberikan motivasi kepada teman-teman kader mahasiswa ya untuk tidak surut
semangat, pantang semangat untuk terus belajar di ruang-ruang luar perkuliahan, terutama aktif di organisasi apapun itu gitu. Dan pasti organisasi itu betul-betul bisa menghantarkan kita pada tanda petik kesuksesan di ruang publik lah. Jadi apapun. Terus ini juga Bah, saya melihat ya semenjak kenal dengan Abah pas masuk kader sampai hari ini nih teman-teman, saya ingin menyampaikan informasi juga. Kiat apa sih Bah, clue ataupun treatment, karena memang Abah ini kan semenjak dari kader sampai sekarang spirit literasinya terjaga kan. Pertama dengannya salah satu bukti konkretnya ini beliau membuka Tepas Literasi. Terus juga ini yang perlu teman-teman ketahui ya, semenjak aktif di HMI sampai sekarang beliau sudah menghasilkan beberapa karya ilmiah ya. Alhamdulillah yang sudah terpublis ini saya pegang ini waktu Ketua Batko jadi HMI, Siliwangi HMI ya. Dan justru saya kenal Kang Daniel ini dari buku. Terus yang sekarang juga ada Napas Kebudayaan Demokrasi ini ya. Terus satu lagi yang terakhir yang terakhir ya, Paraji Demokrasi Romantika Tantangan dan Harapan. Nah Wah, untuk menjaga spirit literasi ini bagaimana sih Pak? Saya selalu punya prinsip bahwa kekuatan yang kita miliki itu ya dua. Pertama adalah bagaimana kemampuan kita menulis, dan yang kedua adalah bagaimana kemampuan kita membaca. Jadi membaca dan menulis, apa yang sering saya sebut bahwa untuk mencapai satu cita-cita kolektif yang disebut dengan civil society kan modalnya dua, reading society dan learning society. Reading society itu masyarakat pembaca, dan learning society adalah masyarakat pembelajar. Nah yang kedua-duanya itu bisa dilakukan dengan dua hal tadi, dengan menulis dan membaca. Makanya sejak saat saya punya prinsip itu, saya akhirnya punya komitmen pada diri sendiri bahwa di setiap apapun ruang aplikasi saya waktu itu, saya terus ingin melahirkan minimal ada tulisan. Dulu waktu di Batko, bahkan waktu di cabang juga dulu pernah buat, cuma hanya waktu itu buku kecil dan ada sejumlah gagasan. Dulu saya ingin buat buku sejarah di cabang Ciamis dulu, tapi tidak terlaksana karena berbagai hal. Tapi sering juga saya di beberapa koran atau di beberapa jurnal menulis soal opini begitu. Nah, ketika di Batko waktu itu saya punya azam, saya harus buat satu produk intelektual sebagai sebuah terobosan. Dan kalau tidak salah saya pernah diapresiasi oleh Kang Berliana atau beliau sepuh HMI Jawa Barat lah. Beliau mengapresiasi, ini baru nih kayaknya ada ketua buku katanya gitu. Dan termasuk di KPU baru juga karena mau tidak boleh dikatakan ini. Mudah-mudahan. Jadi ya walaupun mungkin dari sisi kualitas masih tetap harus banyak belajar, tapi setidak-tidaknya saya menempatkan diri sebagai tadi minimal bikin sesuatu yang berbeda lah gitu. Tapi kan Bah, ini mau tidak mau ya, ketika orang yang piawai bicara, retorika bagus ini kan biasanya terkendala dalam nilai tulisan. Ibaratnya kalau misalkan dalam pembelajaran itu yang masih matematika biasanya tidak bisa bahasa Inggris, yang bisa bahasa Inggris tidak bisa matematika. Kalau misalkan boleh saya analogikan, mungkin biasanya yang pintar ngobrol nih kayak saya, nulis itu gak bisa. Tapi ini bisa dikatakan representasi kalau ya menuju insan kamil kalau misalkan versi saya. Jadi awalnya kalau misalkan kita memulai untuk ya belajar menulis terusnya sampai hari ini yang Abah lakukan, itu bagaimana sih Bang? Ya, saya dari 3 buku yang pernah saya tulis ini hampir semuanya soal ide dasarnya itu orisinalitas gagasan saya, ide saya. Misal contoh buku Siliwangi HMI dulu, kalau saya selalu ada alur ya dalam membuat buku itu. Pertama, saya selalu ingin dulu apa persoalan dan bagaimana menjawabnya. Buku Siliwangi HMI ini lahir. Ya boleh dikupas sedikit pandangan satu-satu. Buku ini lahir dulu diinspirasi oleh satu situasi, di mana waktu Ketum Batko 2010-2012 itu, PBH ini kan mengalami konflik yang cukup berkepanjangan. Dan itu cukup sistemik konfliknya sampai berakibat pada pecahnya cabang-cabang kan.
Sehingga waktu itu saya sebagai ketua umum Badko di Jawa Barat, saya bertanggung jawab, punya tanggung jawab secara moral untuk bagaimana menjaga marwah saya di Jawa Barat agar tidak terkena imbas konflik yang ada. Pada saat itu saya melakukan dengan dua cara. Pertama dengan cara kultural, bagaimana saya misalnya rajin turun ke cabang-cabang untuk sekedar membangun komunikasi, silaturahmi, dan sedikit memberikan, ya tidak menjalankan fungsi kebantuan lah, mengkoordinasikan seluruh cabang-cabang. Terus yang kedua, pendekatan intelektual. Bagaimana caranya saya ikat teman-teman cabang ini pada satu ekspektasi intelektual yang sama. Ada common interest yang dibangun. Makanya kalau teman-teman lihat, hampir semua ketua umum cabang se-Jawa Barat itu membubuhkan testimoni atau endorsement untuk buku Siliwangi ini. Ini sebetulnya strategi saya untuk bagaimana mengikat secara intelektual bahwa oh ya, kita ini punya tanggung jawab bersama nih untuk menjaga marwah keluarga besar HMI Jawa Barat. Makanya pada saat itu konflik PBHMI 2010-2012 satu-satunya mungkin ya Badko yang ada di Indonesia yang cabang-cabangnya tidak pecah. Baik, terinspirasi dari masalah. Ya, dari masalah. Makanya kenapa misalnya pilihan termanya Siliwangi. Ya. Ini kan bagaimana Siliwangi ini adalah satu nilai yang berkembang di masyarakat Sunda yang mengusung tiga, silih asa, silih asih, silih asuh. Intinya adalah saling membesarkan, saling menguatkan dan sebagainya. Makanya ngambil terminologinya Siliwangi. Jadi itu saya kira soal renungan dan pemikiran DTM ya, karena saya tadi diilhami oleh sejumlah masalah, saya setidaknya mempertahankan HMI Jawa Barat tidak terimbas konflik, dan semaksimalnya adalah bagaimana supaya HMI bisa keluar dari konflik itu. Makanya setelah buku ini muncul, saya juga waktu itu menjadi salah satu ya di antara 20 Badko waktu itu inisiator untuk berkumpul se-Indonesia, mengkonsolidir teman-teman Badko, dan alhamdulillah waktu itu dibantu oleh teman-teman Badko yang lain bisa setidaknya bisa menjadi penjembatan lah untuk menyelesaikan konflik waktu itu gitu ya. Nah ini buku Siliwangi, jadi berangkatnya dari itu dulu. Lalu banyak juga diilhami oleh ayahanda Profesor Agus Salim Sitompul, sejarawan yang pernah mencatat 44 indikator. Saya baca dari buku 44 indikator itu apa saja, gitu. Lalu kemudian saya ambil secuil-secuil, ada kurang lebih 5 hal yang dicantumkan oleh ayahanda Profesor Agus Salim Sitompul, dan saya jawab di sini. Benar. Beberapa indikator kemudiannya itu saya jawab karena itu yang dia terlepan dengan situasi waktu itu. Kalau untuk yang sisanya memang waktu itu perjalanan gitu ya. Itu buku yang pertama. Buku yang kedua ini Napas Kebudayaan Demokrasi. Buku ini juga lahir terinspirasi lagi. Saya pernah mengikuti maknya. Waktu itu saya ikut Mocopat Sapaat ya, di Yogyakarta. Saya teringat bahwa Mbah Nun waktu itu pernah menyampaikan salah satu kekurangan demokrasi yang berjalan di Indonesia itu adalah tidak adanya pelibatan budaya di dalamnya. Soal budaya membangun kehidupan demokrasi yang baik seperti apa, tata nilai, etika dan sebagainya itu tidak ada. Maka dari kata-kata itulah kemudian saya berpikir keras, kira-kira apa nih yang bisa dikorelasikan antara budaya dengan demokrasi. Makanya saya buat Napas Kebudayaan Demokrasi. Ini sebetulnya sebuah spirit. Saya ingin betul-betul bagaimana budaya sebagai nilai itu dia harus omnipresent dalam tata laku kehidupan demokrasi. Makanya saya di dalam buku ini banyak mengupas nilai-nilai kebudayaan Sunda yang pernah berlaku di masa lampau, kemudian dikontekstualisasi dengan kehidupan demokrasi saat ini. Bisa salah satu contoh soal gotong royong, kalimat Sampurasun sebagai sebuah kebudayaan Sunda dikaitkan dengan secara maknawinya dikaitkan dengan kehidupan demokrasi yang salah satu nilainya adalah gotong royong. Itu banyak ya, nanti bisa dibaca mungkin di sini. Lalu yang kedua misalnya soal bagaimana pola sistem demokrasi ini kan dia juga selain soal partisipasi masyarakat adalah soal bagaimana seni mengelola negara. Bagaimana antara pemerintah harus harus sinergis, harus berkolaborasi dengan ulama misalnya. Itu kan bagian dari prinsip-prinsip bagaimana mengelola negara demokrasi. Dan itu saya ambil juga salah satu nilai budayanya ada dalam Siksa Kandang Karesian.
Muni sang pandita kalawan sang dewa raja paduh ngertakeun imbuana nyamana kertalor kidul datang saka sangga bening terpilih saka kurung bening angkasa pada urip insun jalma kabeh. Jadi pasapa itu yang dalam siksa kandang kalesan itu menggambarkan bahwa ketika pemerintah dengan pandita itu ulama bersatu padu memiliki misi yang sama, visi yang sama untuk mensejahterakan masyarakat, pasti saka sangga bening putih, saka kurung bening angkasa, semua masyarakat yang ada di belahan dunia manapun itu akan sejahtera ketika muncul sinergitas antara ulama dan pemerintah, atau dalam istilah yang lebih kita kenal di dunia Islam, ulama dan umaro kan, gitu ya, ada semacam sinergitas seperti itu. Nah, ini di buku Napas Kebudayaan Demokrasi. Lalu di buku yang ketiga, ini Paraji Demokrasi. Buku ini sebetulnya tadinya mau antologi karena ada beberapa penulis juga di luar saya, tapi hampir 70% buku ini ya tulisan saya. Makanya ini Paraji Demokrasi di sini penulis saya dan kawan-kawan, karena ada beberapa yang sumbangsi dari teman-teman yang lain. Jadi Paraji Demokrasi, Romantika, Tantangan dan Harapan. Ini saya sebetulnya mempersonifikasi lembaga KPI. Paraji itu apa? Paraji itu kan kalau dalam kebudayaan kita itu dukun beranak. Itu orang yang membantu kelahiran gitu. Makanya ini sebenarnya sebuah personifikasi saya terhadap lembaga KPI. Orang banyak mengatakan bahwa KPI itu indung, karena dia yang melahirkan rahim rahim. Dia yang melahirkan para pemimpin, katanya kan, anggota dewan, wali kota, bupati, itu dilahirkan oleh KPI. Menurut saya, sejauh yang saya pahami dari sisi tata aturan dan lain sebagainya, fungsi KPU ya sebetulnya bukan indung, tapi dia hanya sebagai paraji, satu lembaga yang membantu kelahiran itu saja. Karena kalau diilustrasikan dengan kehidupan itu kan, ya rahimnya itu sebenarnya masyarakat. Rahimnya itu adalah masyarakat sebagai pemegang absolut demokrasi, karena dia memegang kekuasaan, kedaulatan. Kemudian kita yang hanya membantu melahirkan, tentu saja yang dilahirkan adalah para pemimpin. Jadi di sini banyak menjelaskan soal, makanya Romantika, Tantangan dan Harapan. Di sini juga sebetulnya ada ulasan tentang sedikit biografi singkat mengenai saya, dari mulai tadi dari aktivis dari jalanan ke tatanan. Dari jalanan ke tatanan, jadi saya secara aktivis yang alhamdulillah Kades Bidima hari ini diamanahkan, ditakdirkan oleh Allah untuk mengelola di tatanan. Jadi saya menyampaikan bahwa banyak sekali tantangan. Mantan-mantan aktivis yang hidup di tatanan itu, dia punya berlipat-lipat ujian. Bagaimana mempertahankan idealisme, bagaimana mempertahankan cita-cita, gagasan, gerakan itu, ya pertaruhannya sekarang pada saat mereka menduduki jabatan. Jadi makanya saya di sini ada satu tema tentang, ya, menggambarkan perjalanan saya dari jalanan ke tatanan. Hari ini masih ada yang digarap dalam tulisan? Secara spesifik belum, tapi saya punya azam. Di periode terakhir ini saya juga melahirkan satu buku lagi, karya buku lagi. Mudah-mudahan bisa terwujud lah. Amin ya. Sangat dinanti nih Mbah di karya-karya intelektualnya. Ya karena ya makanya tadi saya sampaikan, kata Abah itu buku terakhir. Ya saya kira sih harapan bukan jadi buku terakhir gitu Pak. Jadi nanti akan lahir buku-buku baru, ya ide gagasan daripada Kang Daniel, ya daripada Pak Daniel. Dan juga tentunya ini kan menjadi inspirasi untuk kita semua, khususnya kader aktivis ya, yang masih aktif ataupun tidak, bagaimana kita mengasah intelektualitas kita, sama-sama terus meningkatkan kualitas diri. Nah terus Bah, hari ini kalau Abah melihat nih tantangan pemuda, tantangan mahasiswa, tantangan organisasi dalam era hari ini, situasi sekarang, situasi politik hari ini, situasi budaya hari ini, ekonomi dan yang lainnya, kira-kira kiat banget. Terus pandangan Abah bagaimana nih? Langkah strategi gitu. Charles Darwin kan pernah mengatakan bahwa bukan orang yang kuat yang akan bertahan hidup, tapi mereka yang mampu melakukan adaptasi. Jadi memang teman-teman aktivis hari ini dia harus mampu memiliki lompatan-lompatan pemikiran yang kompatibel dengan zamannya. Jadi ini kan kita transisi dari era manual ke era digital. Jadi saya kira
dalam semua struktur gerakan, ide, konsep gerakan apapun memang harus mengikuti zamannya sekarang. Misalnya ya salah satu contohnya sekarang ada salah satu hikmah besar di balik pandemi. Bagaimana diskusi-diskusi virtual, webinar itu demikian gencar, dan itu kan cukup efisien, efektif, juga resonansi idenya bisa lebih luas lagi. Jadi sebetulnya ya ini bagian dari bagaimana teman-teman aktivis, teman-teman pemuda hari ini kita harus mampu melakukan sejumlah adaptasi dengan situasi yang kekinian. Jadi jangan sampai tinggalin zaman. Kalau tinggalin zaman ya nanti kita akan ditinggalkan.